Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Citra Yunur Khalifah, mahasiswa semester 4 kelas A2 dari Politeknik APP Jakarta, program studi manajemen pemasaran industri elektronika dengan nomor induk mahasiswa 190302733. Di video kali ini saya akan melakukan analisis ANOVA dan uji regresi linear sederhana dan juga uji regresi linear berganda. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah data, di mana di sini saya sudah memiliki data untuk ANOVA, yaitu tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka dengan skala 1-10. Di sini sudah terdapat 90 responden. Untuk produk A, produk B, dan juga produk C. Lalu untuk uji regresi linear sederhana, di sini sudah ada dua variabel dependen dan juga satu lagi variabel independen. Lalu untuk uji regresi berganda, di sini saya sudah memiliki satu variabel dependen dan juga 3 variabel independen. Oke, langsung saja kita masukkan dulu semua variabelnya ke dalam SPSS. Di sini saya sudah masukkan ke 8 variabel, di mana untuk variabel produk sendiri desimalnya kita bikin 0. Lalu untuk values-nya di sini kita tulis. Untuk value 1 kita akan memberi label produk A, value 2 kita beri label produk B, lalu untuk value ketiga kita beri label produk C. Kita klik OK. Lanjut kita masukkan datanya seperti ini. Ini sudah saya masukkan datanya untuk speed, distance, YouTube, Facebook, newspaper, sales, product, dan juga export. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA. Uji ANOVA ini digunakan untuk menguji rata-rata yang lebih dari 2 kelompok dengan memiliki nilai yang sama. Untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama itu ada H0, di mana H0 ini tidak terdapat perbedaan rata-rata kelompok, sementara untuk H1 terdapat perbedaan rata-rata kelompok. Langsung aja kita melakukan uji ANOVA, kita klik Analyze. Di sini kita pakai compare means. Kita compare means karena di sini tipe datanya adalah one way ANOVA, jadi kita pakai klik yang one way ANOVA. Lalu di sini kita masukkan untuk respon itu kita masuk ke dependent list, sementara untuk produk itu masuk ke faktor. Lalu jika sudah, di sini kita lihat option. Di sini kita klik yang deskriptif dan juga homogeneity of variance test. Kita klik continue, kita lihat tipe score-nya di sini. Signifikannya adalah 0,05 atau 5%. Kita klik continue, kita klik OK. Lalu akan keluar output seperti ini, di mana kita akan melihat dulu di tabel deskriptif pada kolom min. Di sini produk A itu memiliki rata-rata 4,5667. Lalu untuk produk B memiliki rata-rata 6,2667. Lalu untuk produk C memiliki rata-rata 8,0333, di mana total dari semua rata-rata dari produknya adalah 6,2889. Lalu kita akan melihat di tabel ANOVA, di mana ini kita lihat atau kita lakukan untuk pengujian hipotesis awal. Yang tadi H0 merupakan tidak terdapat perbedaan rata-rata kelompok, dan H1 itu terdapat perbedaan rata-rata kelompok. Yang perlu kita bandingkan adalah di sini terdapat nilai F hitung pada tabel ANOVA ini. Kita akan bandingkan dengan F tabel. Nah, untuk F tabelnya di sini kita pakai yang tingkat signifikasi 0,05 atau 5%. Nah, di sini kita lihat DF-nya. DF-nya itu kita bisa lihat dari sini, teman-teman. Nah, di sini DF-nya itu 2. Jadi, kita lihat di sini pada tabel F-nya, DF-nya 2. DF-nya 2 berarti di sini. Lalu untuk DF, untuk penyebutnya itu berarti karena datanya terdapat 90, berarti 90 dikurangi 2, jadi 88. 2 dan 88. Lihat di sini.
Berarti di sini ada 3,10. Di mana setelah kita bandingkan ternyata F hitungnya adalah 97,788. Di mana F hitung ini lebih besar dibandingkan F tabel tadi 3,10. Maka kesimpulannya adalah dengan taraf signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata dari produk A, produk B, dan produk C. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke uji regresi, di mana uji regresi ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel yang ada. Nah, di mana biasanya terdapat dua variabel, yang satu mempengaruhi atau independen, dan satu lagi dipengaruhi atau variabel dependen. Nah, regresi sendiri ini dibagi menjadi dua, ada regresi linier sederhana dan juga regresi linier berganda. Yang pertama kita akan melakukan uji regresi linier sederhana, di mana uji regresi linier sederhana ini kita lakukan ketika kita memiliki satu variabel bebas dan juga satu variabel terikat. Dan di sini kita punya variabel dependent itu distance dan juga variabel independen itu speed. Langsung saja data ini kita copy ke SPSS. Nah, seperti ini speed dan juga distance. Untuk mengujinya, kita klik analyze, lalu di sini regression dan klik yang linear. Nah, di sini yang akan kita masukkan adalah untuk variabel dependennya tadi adalah distance, dan untuk variabel independennya adalah speed. Nah, setelah itu kita klik bagian statistik. Di sini kita klik yang confidence interval. Lalu kita klik continue, langsung OK. Maka akan keluar output seperti ini. Yang pertama kali kita lihat itu adalah di sini ada koefisien, output koefisien, di mana output koefisien ini untuk melihat atau menyusun model regresi linier sederhananya. Nah, untuk menyusunnya, di sini kita lihat untuk uji regresi linier sederhana, hipotesis H0-nya itu adalah variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Lalu untuk H1-nya, variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Untuk melakukan uji regresi linier sederhana, A-nya ini kita tulis konstannya. Tadi konstannya adalah min 17,631. Langsung aja kita tulis di sini. Min 17,631. Lalu ditambah dengan speednya 3934. Kenapa ditambah? Karena di sini hasilnya positif ya. Ditambah 3934 dikalikan X. Dikalikan X. Kenapa? X ini mewakili speed. Jadi jika speednya itu 1, maka nanti hasilnya ada 3934. Tuh. Lalu yang kedua, kita lihat kriteria pengujiannya. Nah, di sini ada H0 dan juga H1, di mana terdapat uji dua pihak. Maka kita melihat di tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini. Kita lihat nilai F-nya. Di sini ada F hitung. F hitungnya adalah 91,613. Dan di sini kita akan bandingkan dengan nilai F tabel. Kita lihat di sini di F-nya itu 1. Kita buka F tabelnya. 1 dengan 49 karena terdapat 50 data, 50 dikurang 1 adalah 49. Nah, di sini adalah 4,04. Jadi kita bandingkan. Tadi terdapat F hitungnya itu 91,613. 91,613 kita bandingkan dengan F tabelnya adalah 4,04. Di mana F hitung ini lebih besar dibandingkan F tabelnya. Jadi dapat kita simpulkan, karena F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel, maka H0 itu ditolak,
Dan dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu, kita juga bisa melihat dari nilai sig ini. Kita bisa membandingkan antara F hitung dengan signya ini. Di mana F hitung ini kan 91,613, sementara signya adalah 0,000. Jadi, F hitung ini lebih besar daripada sig. Maka kita menolak H0. Jika ini kan kita melakukan uji dengan uji dua arah, tapi jika kita melakukan uji satu arah, kita bisa menggunakan teh hitung ini. Teh hitung ini akan kita bandingkan dengan T-table. Jika teh hitung lebih besar dibandingkan dengan T-table, maka H0 ditolak. Namun, teh hitung ini tidak dapat dibandingkan dengan nilai sig ini, melainkan harus dibandingkan dengan T-table. Oke, selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat seberapa banyak X menyumbang untuk Y. Gimana cara melihatnya? Kita lihat di output model summary. Di sini terdapat tabel R-square, di mana tabel R-square-nya ini adalah 0,652 atau 65,2%. Artinya, variabel X atau speed ini menyumbang sebesar 65,2% untuk variabel Y atau distance. Jadi sekitar kurang lebih 35%-nya dipengaruhi oleh faktor lain yang bersifat random. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear berganda, di mana uji regresi linear berganda ini kita lakukan ketika kita ingin menguji dan memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Bisa 2, 3, atau bahkan 4. Nah, di sini saya sudah memiliki data dengan satu variabel dependen dan 3 variabel independen. Di mana anggaplah kita ingin mengetahui apa pengaruh dari iklan melalui YouTube, Facebook, newspaper terhadap penjualan. Nah, di sini langsung saja kita masukkan data ini ke dalam SPSS. Nah, seperti ini. YouTube, Facebook, newspaper, dan juga sales. Langsung saja, karena data sudah masuk, kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini kita reset dulu, karena tadi kita telah melakukan uji regresi linear sederhana. Kita reset. Nah, untuk variabel dependennya tadi adalah sales. Lalu untuk variabel independennya adalah YouTube, Facebook, dan newspaper. Di bagian statistik, di sini kita checklist yang confidence intervals 95%. Kita klik continue, lalu oke. Maka akan muncul output seperti ini. Yang pertama kita lihat adalah kita akan menyusun model regresi linear berganda dengan melihat koefisien, output koefisien. Di mana output koefisien ini memiliki konstan 17,567. Lalu untuk YouTube itu 0,007, Facebook 0,015, dan newspaper 0,003. Oke, langsung saja kita susun model regresi linear bergandanya. Nah, di sini modelnya tuh seperti ini. Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 tambah terus sampai dengan BK kali XK. Di mana B0 ini merupakan nilai koefisien. Lalu untuk di sini ada variabel 1 sampai dengan variabel yang terakhir. Ya, langsung aja di sini B0-nya itu tadi adalah nilai konstannya 17,567. 17,567 ditambah tadi di sini ada YouTube-nya 0,007, Facebook 0,015, dan newspaper 0,003. Oke. 0,007 X1 tambah 0,015 X2 tambah 0,003 X3.
Nah, setelah jadi, model regresi linear bergandanya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, kita akan melakukan pengujian apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3 dengan Y, atau apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap YouTube, Facebook, newspaper terhadap sales. Jadi kita lihat di sini pada tabel ANOVA dengan membandingkan F hitung dengan SIG, di mana F hitungnya ini terdapat 0,647 dan SIG-nya adalah 0,586. Setelah dibandingkan, ternyata F hitung lebih besar dibandingkan SIG. Maka dapat dikatakan YouTube, Facebook, newspaper berpengaruh secara signifikan terhadap sales. Nah, ini jika kita melihat data secara keseluruhan. Dimana jika kita ingin melihat data satu persatu dari YouTube, apakah YouTube berpengaruh terhadap sales, apakah Facebook berpengaruh terhadap sales, apakah newspaper berpengaruh terhadap sales, itu kita lihat dari tabel coefficients ini. Dimana kita melihat dari T hitung. Di sini kita lihat YouTube ini T hitungnya itu 1,3. Kita bandingkan dengan nilai SIG-nya adalah 0,195. Berarti dapat dikatakan bahwa YouTube ini berpengaruh terhadap sales. Lalu untuk Facebook, kita lihat di sini adalah 0,484. Sementara nilai SIG-nya adalah 0,629. Maka dapat dikatakan Facebook ini tidak berpengaruh terhadap sales. Lalu untuk newspaper, di sini kita lihat nilai T hitungnya adalah 0,195, sementara nilai SIG-nya adalah 0,846. Maka dapat dikatakan newspaper juga tidak berpengaruh secara signifikan untuk sales. Nah, itu jika kita melihat secara individu. Nah, apabila kita ingin menguji dua pihak, itu kita dapat membandingkan T hitung dengan SIG. Tapi jika kita ingin melakukan uji satu pihak, T hitung harus dibandingkan dengan P-table. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan melihat koefisien determinasi, di mana kita akan melihat pengaruh YouTube, Facebook, newspaper terhadap sales. Untuk melihatnya, kita lihat di output model summary, di mana R-square-nya ini kita lihat adalah 0,010, yang berarti hanya mempengaruhi sebesar 10%. Jadi YouTube, Facebook, dan newspaper hanya mempengaruhi 10% terhadap sales, sementara 90% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang random. Nah, seperti itu untuk uji ANOVA, regresi linier sederhana, dan juga uji regresi linier berganda. Sangat mudah untuk dicoba. Semoga video ini dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.